Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain sehingga mereka juga bisa membaca dan mendengarkan di mana saja dan kapan saja serta mendapat belas kasih berkat dari Tuhan. Mari kita nisinak sebelum kita mulai dengan bacaan hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa, dan memang kalian sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja jika ada seorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian, karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu. Dan aku akan tetap berbuat demikian demi kebenaran Kristus dalam diriku. Aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Baik pengantar Injil.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kalian akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, bersama-sama kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Hardi Jantan dari Paroki Alam Sutra Gereja Santo Laurentius. Silakan mendengarkan dan merenungkannya. Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Bapak, Oma Opa, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Saya mau melanjutkan dan menawarkan renungan singkat saya berkenaan dengan tulisan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bacaan pertama tadi. Saudara-saudari yang terkasih, pada jemaat Korintus yang didirikannya, Paulus agak kecewa, agak marah rasa-rasanya. Karena umat ini lebih percaya kepada pewarta-pewarta Kristen yang palsu daripada kepada dirinya. Dan Paulus itu sangat cerewet. Cerewet itu apa ya? Banyak kata-kata lah ya. Pada jemaat Korintus itu, kata yang dipakai tadi oleh lektor, maksudnya dalam bacaan pertama tadi, Paulus menggunakan kata kebodohanku. Kebodohan bukan dia tidak pintar, tetapi kebodohan artinya dia banyak berkata-kata. Supaya apa? Supaya umatnya itu mengerti. Maka dia menganggap diri, jangan-jangan aku bodoh ini. Sampai-sampai kok kamu tidak mengerti. Maka dia banyak berkata-kata. Sekaligus juga kebodohan Paulus itu dimaksudkan bahwa Paulus memang ingin membela dirinya, membela umatnya juga agar tidak terpengaruh dari ajaran-ajaran palsu, meskipun mereka mengaku diri sebagai pewarta-pewarta Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, bahwa Paulus itu sangat cerewet dengan jemaatnya di Korintus bukan berarti dia tidak menyayanginya.
tetapi justru dia amat sayang pada jemaat ini. Meskipun dia mengungkapkan dengan cara mungkin tidak suka. Itulah sebabnya Paulus menulis di akhir dari perikop itu, suratnya itu, demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya, suatu tempat tertentu. Mengapa tidak? Apakah aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah jika ada orang marah, atau kalau saya marah, ibu bapak marah, kecewa, merasa diri cerewet, kalau itu sungguh didorong oleh Roh Kudus, itu berarti masih ada rasa sayang, mengasihi. Demikianlah juga Paulus, dia memang amat cerewet pada umat Korintus, tetapi sesungguhnya dia amat mengasihinya. Marilah Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan kedua dibawakan oleh Romo Hariliong dari Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, Wisma Samadi. Selamat mendengarkan dan merenungkannya. Para Romo, para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, saya senang dengan kalimat Tuhan Yesus. Bukan cuma senang, tapi bahagia dengan kalimat Tuhan Yesus. Karena doa atau perayaan Ekaristi yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kenapa? Tadi dikatakan, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele. Jadi kalau saya dikenal misalnya cepat, wah, saya senang sekali. Karena saya mengikuti sabda Tuhan Yesus. Tidak bertele-tele, tapi yang mau panjang ya silahkan. Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena ya kenapa kita nggak usah bertele-tele? Doa itu penting, supaya relasi kita dengan Allah yang disebut Bapa. Ini Allah itu bukannya Allah yang jauh, tapi Allah itu adalah Allah yang dekat dengan kita. Bahkan relasi kita dengan Allah itu digambarkan oleh Tuhan Yesus ibarat anak dengan Bapa. Sungguh begitu dekat, ya. Dan karena dekat sekali dengan Bapa, Allah itu adalah Bapa kita. Bapa itu tahu kok, seorang Bapa itu tahu memberikan apa yang layak, yang pantas diberikan kepada anak. Coba, tanpa kita minta, kita dimasukkan sekolah, ya. Dulu waktu masih TK, masih SD, mungkin kita nggak minta mau masuk sekolah, tapi orang tua kita memasukkan kita ke sekolah. Itu salah satunya. Kita dibeliin baju, kita nggak minta. Waktu kecil itu kita nggak minta baju. Coba kalau kita nggak dibeliin baju, bagaimana itu sampai sekarang kita nggak punya baju, katakanlah, ya? Karena orang tua atau bapak kita itu tahu itu keperluan kita, kebutuhan kita. Orang tua kita aja tahu kebutuhan kita, apalagi Allah Bapa. Allah Bapa tahu nih, manusia perlu hidup, maka makhluk di dunia ini diberi apa itu? Oksigen. Coba kalau Allah Bapa nggak mau ngasih oksigen, udah almarhum kita semua. Nah itulah dia. Supaya kita bisa pinter, kita nggak usah minta, Bapak Allah itu saya supaya pinter kasih saya otak. Nggak usah kita minta, itu Allah itu langsung kasih nih, di kepalamu ada otak. Kalau ada otak dipakai. Masalahnya adalah otak di kepala itu banyak orang yang nggak mau pakai. Kenapa itu nggak mau pakai? Ya, karena banyak hal-hal yang membodohi dia, sehingga dia tidak lagi bisa menggunakan otaknya untuk berpikir dengan jernih, dengan baik.
Padahal Allah Bapa itu udah kasih otak. Kalau saya kasihnya otak-otak 2 kali, Allah itu kasihnya otak gitu ya. Tapi itulah dia ya. Nggak usah bertele-tele lah ya. Tapi yang penting relasi. Saya pikir lagi jalan, kita menghadirkan wajah Kristus dalam pikiran kita, itu udah doa. Lagi jalan, kita iseng-iseng, Bunda Maria tolonglah saya, Tuhan Yesus tolonglah saya, itu udah jadi doa ya. Jadi nggak usah bertele-tele. Ini baru sedikit nih ya, pembukanya aja dari kalimat Tuhan Yesus. Isi dari doanya itu, isi dari bacaan Injil itu doa Bapa kami. Itu kalau saya jelaskan semua, itu jadi bisa jadi 3 semester kuliah. Tapi karena saya bukan dosen, saya nggak mau bertele-tele juga. Tapi dari doa Bapa kami ada satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Enak ya kalau dia ngomongin ya, suster ya, Bapak Ibu ya, para frater ya, para romo, enak digomongin. Tuhan ampunilah kesalahan kami. Itu biasanya manusia itu berdoa sampai di situ aja. Tuhan ampunilah saya yang berdosa. Tuhan ampunilah saya yang bersalah. Curahkanlah kerahiman-Mu dan mengampuni saya. Itu biasanya. Tapi doa dari Tuhan Yesus enggak stop sampai di situ. Doa Tuhan Yesus ada kelanjutannya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya pikir kalau kita berdoa mohon diampuni oleh Allah, maka kalimat selanjutnya dari Tuhan Yesus itu harus ada. Ampunilah saya dan saya mau mengampuni Romo Edi, Rocky, Frater Galih. Itu. Ini contoh ya, bukan berarti mereka itu berbuat salah kepada saya. Oh, udah sering mereka berbuat salah pada saya itu. Tapi tetap saya ampuni. Nah, itu dia. Saya pikir begini. Ketika Allah melihat, kamu mengampuni dia, tulus. Allah Bapa tahu loh kalau kita mengampuni orang. Ya, kamu mengampuni orang, udah dah, tenang. Dosamu semuanya saya ampuni. Itu dalam pikiran saya. Itu kalau punya pikiran yang bagus itu ya. Ya. Saya masih punya pikiran yang bagus soalnya gitu ya. Nah, karena kamu mau mengampuni itu, kalau kamu berdoa isinya kamu mau mengampuni si A. Oh, kamu kemarin ditipu, orang yang menipu kamu ampuni. Kamu kemarin kan dimaki-maki itu sama si C. Si C itu kamu doakan, kamu ampuni. Udah, pokoknya tenang. Nanti kalau kamu ketemu saya, akan saya kasih tahu semua dosa-dosamu saya ampuni. Itu dia Allah Bapa. Karena kita mengampuni 2, 3, 4, 5 orang yang bersalah kepada kita, dosa-dosa kita yang seabrek-abrek itu, udah saya ampuni. Nah, itu kalimat Tuhan Yesus. Atau juga yang mau diperlihatkan oleh Allah Bapa kepada kita. Ya, memang kita bukan orang suci, bukan. Kita juga bukan orang kudus. Saya orang Mangga Besar kok. Ya, tapi yang mau dilihat oleh Tuhan, oleh Allah itu adalah, yuk kamu siap gak mengampuni? Karena kalimat Tuhan Yesus terakhir itu mengatakan demikian. Ini kalimat dari Tuhan Yesus ya, bukan kalimat dari Hari Leong itu, enggak. Begini, karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dah, nggak usah ditafsirkan kalimat ini. Ya, baca yang benar, baca dengan sepenuh hati. Matius bab 6 ayat 15. Itu saya pikir ya. Ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Itu saja yang mau saya jelaskan terlalu tinggi. Yang dengan inspirasi Roh Kudus kepada kita semua, kita mau memahami satu bagian dari doa Bapa kami. Sekali lagi, kalau kita
saya jelaskan itu semua, wah bisa jadi 1 atau 2 semester itu. Capek ya. Tapi saya pikir ini bukan cuma kata-kata yang bagus, tapi mari kita laksanakan. Ya, kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tadi dari doa pembukaan ada kalimat begini. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang patuh dan setia. Patuh dan setia. Kita ini sebagai anak dikatakan sebagai anak yang patuh dan setia kalau kita mengikuti sabda Tuhan Yesus ini. Nah, semoga kita selalu bersukacita berbahagia karena melaksanakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, khususnya kita dengan penuh sukacita dan bahagia mau mengampuni orang lain, karena disitulah dengan mengampuni kerajaan surga terbuka bagi kita sekalian. Nanti saya ketemu dengan suster, dengan frater Romo, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di surga. Kenapa? Karena kita mau mengampuni orang lain. Jangan ketemu di neraka. Saya nggak akan masuk neraka kok, tenang aja. Yang lain nggak tahu masuk neraka atau enggak, itu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita membuka hati kita untuk bisa mengampuni, memaafkan orang lain. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua pembacaan kita hari ini. Dan ingat untuk memberikan komentar dan share juga kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan belas kasih berkat dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkatimu. Dah.